Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanah Cerita. Dan di video kali ini gue lagi sama gue terus sama Riftalia. Yang belum tahu, kenalin dulu Gi, lu siapa Gi? Gue Riftalia Angga, ini biasa dipanggil Anggi. Temennya Rangga baru kemarin kenal. Ya, buat yang belum tahu, si Anggi ini kita kenal baru kapan sih Gi? 2017 pas kita mau berangkat ke Thailand itu ya. Sebenarnya gua sendiri udah tahu dia tuh ya dari awal-awal banget. Gua nggak tahu dia. Dan dia, karena gue emang orangnya nggak terkenal di kampus mungkin ya. Nah, gue juga nggak terkenal. Karena dia kan ya duta lah, tahu sendiri duta kampus gimana, terkenal ya. Nggak tahu. No comment. Oke, jadi di video kali ini kita mau bahas apa Gi? Bahas tentang student exchange. Ya, student exchange. Nah, pokoknya gimana sih serunya kuliah di Thailand, gimana sih suka dukanya, dan proses dari awal sampai sudah selesai itu kayak mana. Terus pokoknya ya pengalaman-pengalaman lah ya. Ya karena pasti kan banyak viewers yang pengen tahu juga kan gimana sih susah nggak mau kuliah di luar negeri itu gimana. Karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang pingin keluar cuman masih ragu. Tahu nggak ngerti ya kan. Takut sulit karena mungkin susah bahasa Inggrisnya atau apa gitu kan. Jadi kita mau berdua ini mau sharing aja. Nah, sebelum kalian nonton videonya jangan lupa subscribe dulu kalau belum. Like, komen. Ya, udah belum? Kalau udah kita mulai nih. Sip. Oke, ini kita awal pertama ya. Gimana sih menurut lo pertama prosesnya? Proses lo mau berangkat itu motivasi awalnya itu gimana? Pertamanya sih memang dari awal kita masuk itu DJ itu kan ospek ya. Itu ini kan perkenalan duta kampus ya, gitu-gitu kan. UKM ya. Nah, UKM. Terus emang pertama itu gue ngencari duta. Dan itu duta tuh gue semester 1 udah gue jalanin, habis itu udah terus kayak duta tuh cuma gitu doang, cuma buat gituin, cuma buat model. Buat famous kayak gitu-gitu kan. Famous lah. Ya belajar tentang network ada kok banyak ilmunya juga, cuman gue memang skillnya sebenarnya ada bahasa Inggris, ada bakat terpendam gitu, sayang banget kalau misalnya nggak di terusin gitu. Ada sih UKM bahasa Inggris, cuma kalau bahasa Inggris itu cuma bahasa aja. Fokus ke salah satu itu doang kan. Cuma kalau exchange kan kita bisa itu kan lebih tahu banyak kan, bisa sekolah di luar negeri kayak gitu, nggak tanggung gitu, nggak kentang cita-citanya. Ya gitu sih. Kayaknya lebih tinggi juga lah ya. Iya. Kan buat kita juga soalnya sertifikat segala macam ngejual diri kita juga soalnya. Apalagi keluar negeri itu kan lebih apa sih? Gimana sih? Pengalamannya gede banget itu kan. Dan semua orang juga pasti nggak semua orang bisa dapetin hal kayak gitu. Meskipun duta kampus juga mungkin nggak semua orang juga bisa kan sebenarnya. Karena kan orang-orang pilihan. Dan untuk student exchange juga. Enggak, gue nggak curhat. Emang gue pernah daftar, cuman udahlah skip lah, itu nggak usah diceritain karena ya itu pengalaman gue juga sih. Ya nggak apa-apa, biar tahu. Terus minum lu ya. Kita balik lagi ke student exchange dong. Nah kalau gue sendiri sih, gue dari awal emang pingin punya pengalaman yang nggak pernah gue lupain sih. Dan ya student exchange itu ya termasuk itu, karena kan itu pertama kali gue keluar negeri nih pastinya. Dan itu pasti bikin orang tua gue lebih bangga gitu kan. Pasti banget. Karena kan namanya kok keluar negeri, kuliah di luar negeri itu kayak orang Indonesia ini kita apa sih kuliah di luar kota aja dilihatnya lebih apalagi keluar negeri. Nah gitu itu guys, dipandangnya kayak gimana gitu. Jadi orang tua gue kayak agak lebih bangga sih sama menantu ya. Mertua ya? Nggak kayak lebih bangga lah daripada ya kuliah biasa kupu-kupu pulang kuliah pulang gitu kan. Gitu. Ya nambah kesini ya. Terus nah sekarang kita proses gimana sih pertama kita. Lo dulu. Ya pertama proses itu kan pasti susah banget sih, kayak dari kita nyiapin pembekalan. Nah pertamanya kan gue ya kalau untuk bahasa Inggris basic sih, masih basic semua ya. Little can. A little bit. Pokoknya masih basic banget lah. Dan sampai sekarang sih jujur ya masih aja basic aja ya, enggak. Kita juga tetap belajar. Enggak terlalu expert lah. Terus kalau di sini kan kita pertamanya seleksi pendaftaran itu kan seleksi dulu, seleksi berkas pastinya lah. Biar itu ya emang kayak gitu ya prosesnya, proses pendaftaran. Terus kita nanti interview gimana, kenapa pingin masuk
Interview awal, interview pertama, kedua, Iya. habis itu baru tes TOEFL. Tes TOEFL, terus habis itu kalau udah lulus kalau nggak salah kayak gitulah ya. Pokoknya gini, daftar ya, kita taruh berkas, habis itu interview awal sama itu kepala IO, lalu terus kita sama Kajur juga. Enggak, itu dulu guys, sama Bu Bu Rahmalia. Bu Rahmalia. Habis itu kita itu TOEFL. Tes tulis gitu 100 soal, habis itu interview akhirnya sama Kajur. Setelah wawancara udah selesai, nanti kan ditimbang lagi tuh seleksinya masuk apa enggak. Kalau misalkan masuk, habis itu nanti kita dapat pembekalan ya. Nah, pembekalan itu kita lama sih 3 bulan ya. Lama, cuman kalau kita waktu itu karena mepet waktunya, karena di Thailand tuh lebih duluan, kuliahnya duluan. lebih duluan daripada yang lain. Sistem pelajarannya, jadi ya dimajuin, kita kurang lebih cuma 2 minggu doang. Tahu dong, emang Thailand doang. Ya jangan takut ya, yang ada Indonesia banyak banget di sana saudara-saudara kita. Terus ada yang nitipin kita juga kan, Pak Niko. Pak Niko, dia orang Indonesia. Penanggung jawab kita. Dia jadi dosen di sana sih. Di kampus itu. Terus kita di kampus mana emang? Nanti kita jelasin. Kita jelasin prosesnya dulu nih. Ya, okay. Nah, terus kalau udah pembekalan udah selesai, terus udah waktunya mau berangkat, kita disuruh buat paspor yang pasti, gitu, buat paspor. Buat asuransi guys. Terus bukan asuransi dia, visa. Ini kita buat asuransi yang 1.500.000. Oh iya, gue cuma GoPay kan. GoPay, sorry ya, cuma GoPay. Asuransi GoPay itu sebenarnya gue nggak mau sih, cuman ya udahlah. Kita juga nggak kenapa-kenapa guys. Ya biar cuma safety aja sih ya. Biar safety aja. Cuman insya Allah kita nggak apa-apa sih, dan nggak kepake dong. Alhamdulillah nggak kepake. Kok alhamdulillah, sayangnya kok. Iya bukan sayangnya sih. Kalau kita mikir kan mending buat belanja ya kan. 500.000 lumayan loh. Iya loh, bisa ke pakaian. 500.000 di sana dapat 1.400 lebih. Iya. 1.200 Soalnya bahkan. kan memang lebih kecil ya namanya ininya ya. Nilai mata uangnya kali ya. Daripada Indonesia. Cuma sekarang kayaknya lebih Tinggi ya? agak naik dikit lah mungkin. Agak terlalu ngecek. Terus Waktu zaman kita tuh masih 450 baht. 400-an pokoknya sekitar 400. Sampai pernah sih 400. 400. Pokoknya sampai 400 lah, pokoknya segitu lah. Gitu. Nah pas kita buat visa itu ada sedikit problem lah ya, atau ya inilah enak suka dukanya di situ nih. Biar tahu sih nggak apa-apa. Pertama nggak itu aja. Paspor pun kita pertama itu udah se niat itu ya mau ke apa namanya imigrasi. Cuman pas pertama kali ke imigrasi itu kita ditolak. Ingat dong. Karena ini SK-nya. Karena SK-nya pokoknya ada syarat berkas-berkas yang kurang. Karena memang yang berurusan dengan imigrasi, pokoknya keluar negeri dan lain-lain itu ribet guys. Harus resmi juga waktu itu Ya, karena masih cuma scanan ya atau apa gitu. Jadi IO-nya atau direktur IO-nya Bu Rahmalia langsung datang ke imigrasi untuk mengurusnya, dan alhamdulillah semuanya clear. Semuanya masalah selesai, kita juga itu kita 2 kali ngurusnya. Iya 2 kali. Paspor 2 kali bolak-balik ya imigrasi. Waktu itu kita biayanya cuma 300. 325.
365 atau 350 365. ya sekitar segitulah, nggak tahu sekarang naik atau enggak. Iya. Kayak segitu. Nah Biasa paspor. sih pas buat paspor itu kita berkas gitu-gitu, terus nanti di dalam itu foto wawancara sama orang imigrasi yang Ya. ganteng-ganteng. Cuma cari ganteng-ganteng. Iya emang ganteng woy, udah ganteng berduit Kok lagi. ceweknya nggak ada ya? Enggak, biar aman dong. Terus gimana? Terus buat Visa. visanya. Buat visa. Nah, buat visa kita 2 kali ini ke Jakarta. Karena visanya buatnya kita di Jakarta, bukan di Bandar Iya, Lampung. nggak ada di Lampung kan nggak ada ya. Buat kedutaan kan nggak ada, semua di Indonesia tuh kedutaan cuma di Jakarta doang. Pusatnya di Jakarta, ibu kota. Ibu kota sekarang. Nah pertama kita buat visa di sana itu tetap kayak pertama kita buat paspor ditolak lagi. Karena itu kan bermasalah berkas. ya berkasnya Berkas SK-nya nggak resmi, scanan juga waktu itu, dan dari ini berkasnya dari ini sebenarnya dari Thailandnya. Iya, cuma kita waktu itu memang nggak nungguin SK yang dari Thailand. Nah. Harusnya yang asli banget. Jadi Harus dari asli. Thailand ngirim dulu ke sini berapa hari baru kita berangkat lagi bervisa ya. Harusnya. Jadi itu gue ngirim 2 itu hari. selang berapa minggu lah ya. Baru Setelah kita ditolak itu kita akhirnya pulang lagi ke Lampung gitu. Terus udah ada berkasnya itu yang Udah dikirim ada. dari udah nyampe, habis itu baru kita ke sana. buat lagi. Nah belum sampai situ lagi, udah berangkat yang kedua tetap ada lagi problemnya. Ini problemnya parah nih. Dan dia ini apa ya, nggak Foto gue blur. bawa foto ya, fotonya tuh jelek bener. Jadi guys kan nggak itu diterima. kan fotonya kan harus kita kan harus buat pas foto 4x6 layarnya putih ya. Putih nggak sih? Putih apa merah sih? Merah kayaknya. Merah. Nah terus kita di Jakarta kan itu kan kita dapat hotel yang murah ya guys. Ya Uang kan namanya udah menipis banget ya menipis buat hidup di banget. sini. Buat tinggal ke Thailand doang. tinggal Terus ke Thailand jadi doang. kita mikir, gue mikir ya yang sedekatnya sama hotel di gang-gang itu guys udah. Pokoknya mantep banget sih itu. Banyak kecoa. 3 hari kita di sana ya. Iya banyak nungguin visa. kecoa. Udah gitu ini lagi. Dan itu pun kita berangkatnya ke sana nggak bareng ya. Nggak bareng. Nggak. Itu jadi karena gue udah terima semua tuh, ternyata ada dong gue nggak bisa berangkat karena Ya, foto ketahan. gue blur. Karena nyusul kan Iya, karena ngumpulinnya. nyusul. Jadi besoknya lagi dia Besoknya jadinya lagi. Jadi gue ketahan 3 hari lagi di Jakarta. Dan Rangga sama waktu itu sama Brata. teman kita berangkat duluan. Dia katanya. berangkat duluan. Akhirnya dia orang ditinggalin. Iya, Regita sama gue. Sehari lah kayaknya mah. Enggak 3 hari. Dua 2 hari, 2 hari. Sehari 2 hari lah baru 2 hari. datang Dan lagi itu ke tuh sana. bulan puasa guys, bayangin aja. Ih kita tuh dulu Oh, iya. struggling banget sih, parah. Bulan puasa di Parah hotel sih. di luar lagi kan. Parah banget. Tapi gak apa-apa, kenang-kenangan sih. Abis itu akhirnya ya udah kan berangkat. Pas berangkat rezekinya gue karena Ya enak ke Singapura itu, dulu nih. gue transit di Singapura dulu rezekinya gue. Jadi sekali Kalau terbang gua- bisa di luar negara. Kalau gue direct nih, jadi langsung, Dia ke langsung. Thailand. Dia langsung. Ya, seru ah. Ini Ya jalan-jalan seru lah, lah. tapi tetap seru kok, tetap seru. Terus pas udah gua sampai di Thailand tuh ekspektasinya kan ada yang jemput nih. Sayangnya nggak ada yang jemput dong gua di sana. Kamu pengen banget ada yang Rangga, Iya biasanya kan Brata. kalau yang kemarin tuh kan ada yang jemput. Nah, kalau gue yang di Singapura ada kayak gini, Rita Liar ya Ya kita. dah. Dari siapa? Nggak tahu dari IO kayaknya. Nggak ngerti gue juga. Jadi pas nyampe itu kita masuk gorong-gorong itu di depannya dong orang Singapura nomor Rita Liar kayak gitu. Ada tulisannya guys. Jadi gue kayak disambut. Anjir gua nggak ada di sana, jadi kayak melompong gitu. Tapi kayaknya ada si Firman ya. Ya dah? Ada? Firman kayaknya jemput gua atau enggak ya? Enggak kayaknya, pokoknya kita Gimana sih? lupa gua. Pokoknya gua naik Enggak, gue nggak ada yang jemput gue naik juga. taksi kalau nggak Iya, salah naik sana. taksi. Gue naik taksi dan kita kan nggak tahu sih harga taksi di sana berapa. Tenang aja guys, udah ada ininya kok tarif. Udah ada tarifnya dari bandara. Dia orang nggak mungkin. Jangan dia orang. Mereka nggak mungkin. Nggak apa sih mau mainin kita sama harga. Soalnya taksi sama bandaranya juga udah kerjasama. Itu masih puasa ya. Kan kita berangkatnya pagi kalau nggak salah ya. Gue berangkatnya pagi, sampai sana itu ya udah sampai lah beres-beres ini barang-barang segala macem. Dan gue nggak tahu dong kalau di sana puasanya lebih lama gitu. Jelas sih. Jadi kacau banget anjir. di sana pas bukanya itu sekitar jam 7 gitu. Iya jam 7. Bayangin aja kalau misalnya di Lampung ya, bagian barat kan jam 6 itu Jam tuh 6 udah kurang malam malah. banget. Jam 6 kurang sedikit Kalau di udah sana, buka. Jam setengah 7 tuh masih matahari tuh masih ada. Panas masih ya. Masih kayak siangnya panjang banget di Thailand.
Ya, jadi kita puasa di sana tuh nambah 1 jam lah kurang lebih. Jadi Dan sahurnya lebih cepet. sahurnya lebih maju. Iya, nggak apa-apa sih. Sekitar jam 3-an kalau nggak salah waktu itu. Dan kita pas di sana sih emang kayaknya nggak pernah sahur sih ya. Nggak lo doang. Kayaknya kalau gue labas ini. Iya, kalau Langsung. Sekarang udah sampai Thailand gimana prosesnya? nggak ada yang jemput juga gue. Nggak dijemput kan? Jadi ya pas udah sampai dia yang Udah mandiri aja guys. kayak gue kongek kalau Mana ya, gue nyampe imigrasi kan, nyampe imigrasi tuh, pas nyampe imigrasi tuh gue digodain sama om-om Singapura dong. gila emang di mana-mana gitu pokoknya digodain sama cowok-cowok gila. Gue Paling gak cantik. tau. Gue cyber loh. Nah tuh guys dirayu dong sama om-om Singapura. Jadi om-om Singapura tuh kan gue minta wifi kan. Gimana ya, terus dia ngomong gini, apa namanya, kamu mintain kamu sih gitu. Terus gue nggak mau kan, terus gue nanya gimana ya ini pak, mau nyambungin wifi gitu. Terus ya udah sini hatinya kalau nggak ngerti, ya udah kan lo kasih, udah dikasih, dia klien gue nggak add. Ih, gila gue rasa. Itu fuckboy kayaknya. Terus ya lo tau. Fuckboy Singapura kelas internasional. Kan, pas gue nyampe, terus gue masih di taksi itu ya. Nah om girang Singapura itu klien gue, kamu udah sampai mana katanya gitu. Pakai bahasa Inggris kan? Iya dong. Kali pakai bahasa Lampung. Siapa tahu. Agak medip. Agak medip banget. Kalau nggak ngerti skip sih. Sekali ke shop bos. Sekali kamu gitu. Sekrekan. Tidak. Enggak penting. Habis itu pas nyampe, ya udah gue bilang aja lagi di jalan, terus dia bilang kalau misalnya kamu butuh apapun, apa sih kayak butuh uang, apa butuh tolongan, datang aja ke Mau dikasih duit ya? Pikir aja sama mas. Bahaya sih, pokoknya kayak gitu jangan positif thinking aja ya guys. Enggak loh, kalau emang dikasih duit ya udah ambil duitnya, habis itu pergi, habis itu di blok. Lumayan dapat duit. Ih, dia ini jahat banget ya. Enggak, gue. Daripada lo enak dijahatin. Tetep aja gue nggak mau ya. Udah. Jangan sampai lah pokoknya kayak gitu, hati-hati pokoknya. Iya, pokoknya tetap hati-hati karena namanya orang di luar itu tetap aja guys. Ya tetap aja banyak kejahatan juga kalau kita nggak ngerti, apalagi kan kita dari luar ya. Pokoknya kalau orangnya dari luar nih. Wih, gua mainin atau gimana ya kan, bisa. Pokoknya tetap hati-hati kalau sama orang yang nggak kita kenal gitu. Nah, terus pas di Thailand gimana sih adaptasi lo sama penyesuaian suasana di Thailand lah gimana? Pas nyampe itu guys, pas gue sama Regita nyampe taksi depan depan asrama, itu disambut dengan dia dan Brata. Guys, kayak udah nyampe. Mana koper di orang banyak banget lagi dan koper gue tuh yang paling ukuran besar buat umroh, buat haji itu. Karena ya kita kan mau 1 semester gitu kan. Ya, habis itu kita juga jadi berat-berat banget tuh bawaan kita. Habis itu mereka ngambil bantuin kami kan bawa koper. Dan itu tuh udah mau hujan. Kaget dong, di sana tuh hujannya kayak mau badai gitu. Iya, di sana hujannya gila kayak badai. Kayak mau badai. Bukan di dusun ya, tapi memang di sini kan kita nggak pernah kayak gitu, paling angin dikit ya. Hujan angin pokoknya. Itu benar-benar kita kayak disambut badai. Nanti kalau ada videonya nanti gua tunjukin lah gitu. Ya. Terus apalagi kita di asrama ya, di sana asramanya itu di lantai 3 ya kalau nggak salah. Untungnya aja kita ada lift di sana. Habis itu gimana? Terus kalau lu gimana dong? Kalau gua gimana ya? Kan lu duluan. Kalau di sana yang pasti pertama yang gua rasain perbedaan suhu ya. Di sana tuh kan terkenal panas banget dan sebenarnya panasnya normal sih, cuman di sana lebih nyengat dan katanya juga panasnya itu nggak bikin hitam ya, nggak bikin hitam. Dan gue sama sekali nggak hitam di sana. Ya cuman emang panasnya itu nyengat aja. Jadi pokoknya sepanjang hari itu kita gerah gitu. Orang-orang sana tetap putih guys, tetap kayak Cina ya. Karena kan Cina. Ya itu karena ya tadi itu nggak bikin hitam. Kalau di sini? Kalau di sini panasnya nggak seberapa tapi hitamnya cepet bener. Nggak tahu kenapa kayak gitu ya. Terus pokoknya kalau di sana untuk makanannya itu nggak terlalu susah dan rata-rata masih banyak bener masakan yang halal pokoknya. Ada blender. Ada blender. Masih selera Indo banget kok. Masuk kok ke lidah Indo ya, nggak kaget, nggak aneh-aneh nggak. Iya nggak aneh-aneh banget. Dan karena di sana juga banyak orang Muslim sih di sana. Ada komunitas Muslimnya. Lagi kan kita memang Asia juga sih, jadi nggak terlalu kaget banget. Makanannya nggak terlalu beda jauh, jomplang gitulah. Bahannya nggak terlalu sama lah. Dan di sana juga enaknya di dekat dormitori kita atau asrama kita itu ada pasar yang jual sayuran-sayuran. Pasar apa tuh namanya lupa? Pokoknya pasar mak lampir sebutannya sih, karena yang jual
ini mama udah tua, nenek-nenek lah. Ini itu di dekat mall sih. Robinson. Bangrak namanya, daerah Bangrak. Di sana daerah Bangrak. Udah banyak. Ya, terus sekarang kita lanjut ke gimana sih proses kuliahnya. Karena Gimana lo? Proses mau ke sekolah dulu. Iya, jadi kita pertama kan masuk sekolah nih dan kita nentuin apa sih mata kuliahnya dulu. Pertama di sana kita sesuai sama mata kuliah di sini kampus kami lah. Buat sendiri dapet mata kuliah itu 3. Nah gimana kalau proses lo mau berangkat ke sekolah gimana? Pagi itu berangkat biasanya jam berapa? Pertama kali ya. Kalau pertama kali kan kita pastinya ya pasti kayak seragam lah. Seragam kita kan baju hitam putih kan. Kayak pokoknya dan mereka juga itu masuk ke kelas internasional college ya, bukan kelas biasa, bukan kelas reguler. Jadi internasional college itu banyak ya, Thailand, Indo, Afrika, Cina. Campuran semua orang dari macam-macam. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kelas-kelas umum biasa dari Lampung, Palembang, Jawa. Enggak, tapi kalau di sana itu campurannya udah internasional. Ya, kalau di remaja itu kan ada kelas baru itu kelas internasional juga, nah kayak gitu sih. Nah, yang kurang lebih kayak gitu, campuran sama
pula sama connection sama itu. Terus kalau untuk bahasanya di sana pakai bahasa Inggris karena ya itulah kelas internasional jadi kita pakai bahasa Inggris. ya kamu Karena kan kita nggak mempelajari bahasa yang Thailand lain secara detail gitu kan. Jadi ya untuk mereka sih bahasa Inggrisnya ada yang jago, ada yang jago, biasa-biasa ada yang aja. biasa-biasa aja. Jadi masih belajar kok, masih belajar Semua sih semua masih sebenarnya belajar. kita juga sih nggak terlalu jago-jago banget sih. Gitu. Nah selain mempelajari pasti kita punya temen dong di sana, temen di tempat Thailandnya atau orang luarnya. Lalu dapet temen nggak? Enak nggak sih orang-orang di Thailand? Enak-enak. Jangan kaget ya, SB ngomong tuh standar banget. Jangan kaget. Iya, kan Biasa banget. Lo ingat gak sih ya ada yang cowok dia itu dia kayak suka pakai shawl atau apa sih? Gantikan gitu lah ya. Jadi kita pernah sekelas, ada teman sekelas dia tuh contohnya perawakannya sih maaf ya kayak Ivan Gunawan, kayak Ivan Gunawan. Tapi dia tuh agak gini, agak melambai. Waktu itu nah dong, kita kan suka bolak-balik WC ya kan. Iya, jadi pas banget dia mau ke WC itu juga teman dia apa? Sesi itu mau ke WC juga. Bukannya satu kan dia tetap laki-laki kan, bukannya barengan sama Rangga, malah itu WC cewek. Jadi gue satu toilet dong sama dia. Gue kaget kan lagi kacaan kok minat ini. Lo ngapain aja dia bisa? Kacaan lah ngapain software. Ih, Gila ya biasa nggak sih? Lo apa sih? gua awalnya sih kaget. Ini cowok emang Apa biasa? Biasa aja. Pokoknya tapi lama-lama ya. jangan dikatain apa gimana karena itu memang budaya mereka ya. Ya udah kita bener-bener kayak biasa aja. Udah lumrah kan? Iya udah lumrah banget. Jadi kita karena udah kita numpang juga di sana, menyesuaikan aja. Ngerayain pacaran itu online, ya kan? Jadi pas lebaran di kedutaan itu nggak sedih ya, pas di Thailand itu nggak sedih karena kan denger langsung dari itu gitu kan, beda kan kalau speaker gitu. Tapi pas kita masuk kedutaan, orang manapun dari manapun masuk kedutaan negara sendiri itu kayak Pasti pulang. kayak pulang kampung
semua. sedikit doang. Apalagi kan orang Indonesia. Orang Indonesia semua rata-rata sana. Apalagi pas masuk itu Indonesia semua, sampai jati-jatinya, ya kan, bendera di mana-mana, presiden kita. Kayaknya kita ini pokoknya sempet ya, nonton Ya. Nas tanya sama ya pokoknya Malaysia, dan kita kalah. kalah tahu. 1-0 kami 2-0. Pokoknya ada banyak sih pertanyaannya, cuma kita nonton cuma Jadi tadi nonton di Raja Mangala Stadion, Raja Mangala. kita nonton 2 kali sih. Pertama di stadion yang jauh banget, terus ada satu lagi yang di deket mana sih, Mocit ya. Namanya apa foto yang kita nonton di stadion? Oh, Yang kita pakai baju hitam putih, merah putih. putih terus ini gue coret, ada kok fotonya. Oh, ini nasional banget, nasional banget Indonesia. Itu banyak kan orang Indonesia juga sih nonton. Cuman ya sedikit sih supporternya. Ya. Karena memang bukan di negara kita ya kan. Kalau di negara kita itu nasional ramenya. Dan itu pertama kali sih gue nonton. Nasional. Nonton Tapi sih datang banget. berapa? Kita tuh bisa foto-foto bareng gitu loh, karena memang lewat-lewat kan deket banget ya sama tempat keluar di mereka itu, ke bis-bisnya itu gampang banget sama tempat kita buat nungguin mereka gitu, bisa foto-foto banget. Dan di sana gue punya masalah baru sih. Nggak, emang bilang itu masalah terus sih. Gue di sana baru berapa bulan ya, kayak baru 2 bulan ya. Itu tak kenapa tiba-tiba kok Nggak kenapa tiba-tiba udah hilang. Nggak kenapa tiba-tiba. ATM gue ini Oh iya, ketelan sama karena salah pin. Padahal pin sih gampang banget dan pastinya gue ingat sih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok error, jadi ya nggak keluar sih. Dan Jadi gue cerita dulu ke rumah gue, lalu cuma tante lain kan. Terus akhirnya ya gue pakainya dia. ngebantarin saya guys. Gua tau nggak sih teman-teman, jadi gua kaget dong. Maknya memang maknya Rangga tuh suka, mamanya Rangga hal tante suka ini kan, emang karena kita pergi bareng itu kan ya, pergi bareng cuma punya berempat ya, kayak udah kayak saudara kan. Jadi kayak saling titip-titip gitu. Jadi mamanya Rangga tuh suka WA gue juga, kayak ya gitu lah, kayak sama temannya anak. Terus jadi tiba-tiba itu Narita ini si Rangga ATM-nya hilang katanya gitu. Di chat tuh ya? Di chat di WA, di WA itu boleh nggak tante ngirimnya sekarang ke ATM kita katanya gitu. Terus gue ya ini gua jadi kayak kakak adik. Jadi kita satu ATM bang gitu. Jadi kita satu ATM gua dong. Jadi emaknya Rangga tuh tiap mentransfer ke gue. Jadi kalau mau ngambil
waktu tertentu. Ya buat kita yang Betul ya. maksudnya udah jauh dari keluarga, Betul ya. kayak gitu kan, ngirit-ngirit banget, ya kita harus tahu yang kayak gitu-gitu. Ya, itulah di Indonesia kayaknya belum ada ya. Belum ada ya bis gratis kayak gitu. Kayak sushi. Semoga Ada kan? Pak Jokowi. Lu pernah juga sih bis yang ugal-ugalan gila, supir bis di sana agak ikut ugal-ugalan. Malah sampai Itu bis siang. semuanya kayaknya ugal-ugalan. Oh iya, bis buat sekolah itu ugal-ugalan Gila, itu kan bisnya ada yang kecil itu. Gini loh, jadi kita tuh Metro ya Mini lah ya. seru banget loh. Sayangnya ya kita tuh belum bisa buat vlog waktu itu. Jadi kalau jalan nih pagi ya kita tuh kayak anak SMA, nggak kuliah tapi kayak SMA, pakai tas yang kayak gini, pakai baju seragam, berangkat bareng-bareng. Dari dom itu jalan dikit ke tempat pemberhentian bis. Rame-rame tuh anak dom Indonesia, yang lain anak Thailand rame-rame. Akhirnya kita ngerasain kayak orang di luar Kayak negeri. kuliah kayak luar negeri yang benar-benar dijemput bis kayak gitu. Terus dia kan Oke, kuliah itu kita naik bis bis terus bareng-bareng. naik bis terus. Kalau di sini mah Enggak, kita naik motor sendiri ya kan. Kayaknya udah jarang banget sih nemuin anak SMA aja udah dikit nggak sih yang naik angkot. ya jarang banget. Jarang banget, apalagi udah ada Gokar. Paling naik ya, Jarang ya. kan ojek-ojek lah kalau di sini mah. Oh di sana masih pakai transportasi umum banget, masih Bis budaya banget. kebanyakan naik bis sih rata-rata. Hebat sih, budayanya nggak kayak ini Karena di banget. sana rata-rata orang pakai jalan kaki semua. Nggak gengsi, hebatnya itu nggak gengsi, mereka punya uang sebenarnya. Semua orang. Iya, cuma kalau untuk transportasi di sana emang kurang lebih sama sih di mana lah. Bukan ada lampu. Ya di Jakarta lah ya. Di Kalau di sana Indonesia. itu ada beberapa waktu tertentu dia macet ya. Pastilah. Jam sore biasa jam pulang kerja, itu macetnya bisa sejam dari kampus ke dom kita, bisa sejam. Bisa sampai tidur dulu guys. Iya benar, sama lo nggak sih gua sampai tidur itu? Iya, itu kalau lagi Gini, macet boy. itu capek. Capek banget karena aduh, Lagi kalau kita main gitu ya. hujan pula ya, lama. Karena mau berair, sampai muncul ke dalam gitu airnya. Iya gitu. Itu juga nggak bisa ditutup kan Nggak bisa, ya namanya murah atau tahu diri kayak aku. gini ke atas. Terus apa lagi? Pokoknya cerita kita ini banyak banget dari Banyak sana. banget guys. Saking senengnya kayaknya ini nggak cukup deh buat sejam. Buat 24 kali ya. Iya, buat dokat aja ya. Mungkin nanti kita buat 24 tapi Iya. nggak tahu bakal di tempat Kita lihat dulu gimana ininya ya. Respon apa gimana sih? Gimana responnya nanti kita Iya. bakal cerita lagi gimana sih serunya Gimana di terus sana. kan kalian mau ya kasih saran aja, mau nanya apa yang kita tahu insya Allah kita bakal jawab. Iya, pokoknya kalian nanti tanya-tanya aja di vlog yang pertama ini pertanyaannya. Follow Instagram gua, Rangga. Instagram dia lah nanti gua ceritain bawah. Nah kalian tanya-tanya aja di sana, nanti bakal kita jawab di part yang kedua gitu ya. Nah oke, mungkin sekian dulu lah ya video part pertama ini. Tunggu part keduanya ya. Dan jangan lupa like dan komen di bawah dan subscribe Pak. Ya nggak ketinggalan lagi video lain ya. Oh di video sebelumnya terima kasih. Bye. Sini nggak? Balik nggak? Udah. Mana sih Cik? Oh enggak, Mbak. Ini